untuk rekrutmen ini sudah bagus Pak, transparan, dan semoga saja terus menerima banyak personil. Untuk doaku semoga di pembukaan TNI Gelombang 2 Sabah ini saya bisa diterima oleh TNI. Tidak banyak-banyak, saya cuma berdoa pada Tuhan semoga tahun ini saya bisa diterima dan bergabung di TNI AD. Halo sahabat Sriwijaya, welcome back to podcast Sriwijaya bersama saya Sertukawat Sarina Putri. Apa kabar sahabat Sriwijaya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dimanapun Anda berada. Saat ini sudah hadir bersama kita Bapak Wakil Asisten Personalia Kasdam 2 Sriwijaya, Letkol Infantri Hari Feriawan Rumawatin. Mohon izin, selamat datang Bapak. Selamat siang Mbak, saya Letnan Kolonel Infantri Hari Feriawan Rumawatin. Saya Wakil Asisten Personalia Kasdam 2 Sriwijaya. Terima kasih Bapak sudah berkenan untuk datang menjadi narasumber dalam acara Sriwijaya Podcast kita hari ini. Mohon izin Waas, di tengah adanya pembukaan pendaftaran penerimaan prajurit secata gelombang 3 dan secaba gelombang 2 tahun anggaran 2025, bagaimana animo masyarakat khususnya di wilayah jajaran Kodam 2 Sriwijaya? Di wilayah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung sangat luar biasa. Yang sampai dengan tanggal 25 September kemarin jumlahnya yang tervalidasi sudah mencapai 2.485 orang. Ini untuk yang calon bintara prajurit karir. Untuk secata sendiri calon tamtama ini sudah tervalidasi sejumlah 2.701 orang, di mana total dari pendaftaran online caba maupun cata kurang lebih hampir 10.000 pendaftar online. Sangat banyak sekali. Sangat Bapak, banyak sekali. Daftar. Baik Bapak, mohon izin Bapak, bagaimana caranya agar bisa menjadi seorang calon prajurit TNI Angkatan Darat? Untuk mengabdi sebagai prajurit khususnya di Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, ada beberapa persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon. Yang pertama, ya seperti tadi yang disampaikan bahwa ada pendaftaran online di mana para peserta ini harus melengkapi persyaratan-persyaratan baik itu administrasi termasuk persyaratan-persyaratan yang dilaksanakan dalam pemeriksaan dan uji yang ada diselenggarakan dalam proses rekrutmen ini. Di website rekrutmen TNI mil.id Angkatan Darat ya Bapak? Betul, itu di situ ada 2 site di mana yang satu khusus untuk bintara dan untuk tamtama. Siap, baik Bapak. Apa saja syarat-syarat untuk mendaftar menjadi seorang prajurit Bapak? Yang pertama syarat-syaratnya adalah yang bersangkutan pemuda ini adalah warga negara Indonesia. Syarat utamanya. Syarat Bapak. utama. Siap, betul. Tidak bisa warga negara atau memiliki warga negaraan ganda ataupun warga negara dari negara lain. Secara usia saat ini ada kelonggaran karena ada pembaruan terkait dengan Undang-Undang TNI. Usia yang bisa mendaftar minimal berusia 17 tahun 10 bulan. Siap. Untuk maksimal, usia maksimal ini 24 tahun. Wah. Ini berlaku pada calon bintara maupun calon tamtama. Siap, baik. Berarti bagus sekali nih buat sahabat-sahabat Sriwijaya yang dulunya pernah mendaftar sampai 22 tahun ya Bapak. Betul. Nah, sekarang ada kesempatan sampai 24 tahun. Nah, untuk teman-teman yang kemarin sudah merasa sudah putus harapan, sudah lewat umurnya, sekarang bisa kembali berjuang untuk mendaftar menjadi seorang prajurit TNI Angkatan Darat. Ya. Mohon izin. Selanjutnya Mbak. Siap Bapak. Tinggi badan. Tinggi badan ini ada batas minimal tinggi badan.
Oh, siap. yang berbeda antara Bintara dengan Tamtama. Siap. Untuk Bintara ini minimal tingginya 163 cm untuk Untuk Bintara. Bintara. Untuk Tamtama minimal 158 cm. Wah, dari 163 bisa jadi 158 ya Bapak. 158 untuk Ini Tamtama. kesempatan yang sangat bagus sekali ya Bapak. Umurnya ditambahkan lagi, terus tingginya juga dikurangi ya Bapak dari Kurangi. sebelumnya. Iya. Yang kedua, para pemuda ini akan melaksanakan proses pemeriksaan dan ujian terhadap pelaksanaan rekrutmen yang diselenggarakan. Ujian yang pertama ada administrasi. Administrasi tadi yang disampaikan bahwa para pemuda ini merupakan warga negara Indonesia. Yang kedua, lulus dari sekolah menengah atas ataupun sederajat. Siap. Dalam hal ini SMA, SMK ataupun MA maupun kejar paket C. Oh, bisa dari paket C juga. Bisa. mungkin, Pak. Bisa dilaksanakan pendaftaran ataupun mungkin mendaftar bagi para pemuda yang memiliki persyaratan tersebut tadi. Ini juga berlaku pada tahun-tahun kelulusan. Dalam hal ini nilai. Nilai pada lulusan tahun 2017 sampai dengan 19 itu ada minimal 37 pada 3 mata pelajaran. Untuk tahun 2020 itu minimal 65 untuk lulusan tahun 2020 nilai pada ijazah. Pada ijazah izin Pada Bapak. ijazah. Siap. Nilai untuk lulusan tahun 2021 dan 2022 itu minimal nilai 68. Untuk nilai tahun 2022 sampai dengan nilai tahun 2023 sampai dengan 2025 ini minimal nilainya adalah 70 yang tertera di ijazah. Selain itu juga harus memiliki izin dari orang tua, di mana ketika lulus nanti para pemuda terikat dengan masa ikatan dinas selama 10 tahun minimal. Siap, minimal. Minimal 10 tahun. 10 tahun, Pak. Untuk masa ikatan dinas. Nah, selanjutnya sebelum mendaftar diyakinkan para adik-adik ini harus memiliki kartu BPJS. Kartu BPJS kartu yang aktif BPJS ya, yang Pak? aktif, Yang aktif. betul, yang aktif untuk persyaratan administrasi dalam penyelenggaraan dukungan kesehatan Siap. nantinya sebagai prajurit. Selain itu juga untuk tes ataupun uji yang dilaksanakan ada uji terkait dengan jasmani. Jasmani ini baik itu lari, pull up, push up, sit up, shuttle run, dan ada lagi tes renang. Siap. Ini dia akan diujikan pada saat pelaksanaan rekrutmen. Siap. Selain itu juga pada Bintara itu ada tes psikologi di tingkat daerah. Tes psikologi, setelah itu juga yang tidak kalah penting dan paling utama adalah kesehatan. Siap, betul. Kesehatan yang harus dimiliki oleh para calon ini harus sesuai dengan syarat-syarat kesehatan yang berlaku ataupun mungkin standar dari proses rekrutmen Angkatan Darat menyesuaikan dengan standar dari kesehatan yang dimiliki oleh prajurit saat ini. Siap. Satu lagi Pak, saya lupa ketinggalan. Apabila calon ini memiliki prestasi, terutama prestasi tingkat nasional ataupun internasional, itu juga dapat dilampirkan Siap. untuk dalam proses administrasi supaya dapat menjadikan nilai tambah Siap. bagi calon ini pada saat mendaftar dan Siap. memenuhi syarat administrasi. Siap, Bapak Manjin. Mohon izin Bapak, ada pertanyaan dari sahabat Sriwijaya, apakah ada kebijakan baru terkait syarat atau ketentuan pendaftaran bagi calon prajurit yang sedang dibuka pada saat ini? Betul. Syarat yang berlaku saat ini di dalam proses rekrutmen prajurit, baik itu Bintara maupun Tamtama, ada
sedikit penyesuaian ataupun revisi sesuai dengan revisi Undang-Undang TNI yang terbaru, di mana yang pertama adalah usia. Usia yang harus dimiliki oleh calon pendaftar ini minimal 17 tahun 10 bulan dan maksimal 24 tahun untuk prajurit baik itu Bintara maupun Tamtama. Yang kedua adalah tinggi badan. Tinggi badan bagi prajurit calon Bintara ini minimal 163 cm. Dan untuk calon Tamtama, prajurit Tamtama minimal 158 cm. Siap Bapak. Mohon izin Bapak, proyeksi ke depan dari rekrutmen TNI yang sedang dilaksanakan ini apa Bapak? Proyeksi ke depan adalah untuk memenuhi satuan-satuan TNI Angkatan Darat, di mana TNI Angkatan Darat ini memiliki satuan-satuan yang tergelar di seluruh Indonesia, baik itu di Kodam yang ada di setiap wilayah di Indonesia, ataupun di satuan-satuan utama operasional seperti Komando Pasukan Khusus maupun Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, berdasarkan korps kecabangan yang akan dimiliki nantinya ketika mereka semua lulus seleksi dan pendidikan lanjutan kecabangan. Mohon izin Bapak, dalam beberapa tahun ke depan kemungkinan besar TNI Angkatan Darat ini akan meningkat kualitas dan kuantitas prajuritnya untuk menghadapi tantangan keamanan dan keamanannya semakin kompleks. Oleh karena itu, proyeksi ke depan untuk rekrutmen TNI AD adalah proyeksi seleksi yang lebih ketat dan kompetitif. Dengan penekanan pada kualitas dan integritas calon prajurit, apakah dalam proses rekrutmen TNI Angkatan Darat ada dipungut biaya, Bapak? Saya yakinkan bahwa selama dalam proses rekrutmen ini tidak ada pungutan biaya sekecil apapun. Kami minta sekali lagi, kami tegaskan bahwa tidak ada dalam proses rekrutmen prajurit TNI ini, baik itu Bintara maupun Tamtama, ataupun rekrutmen yang prajurit yang lainnya, ini tidak ada pungutan biaya sedikit pun. Sangat transparan ya Pak. Transparan, dan kita mengedepankan kualitas dari para pemuda ini untuk kita rekrut bergabung untuk mengabdi kepada negara melalui jalur TNI Angkatan Darat. Siap Bapak. Mohon izin Bapak, apa pesan yang ingin disampaikan kepada generasi muda saat ini yang sedang berjuang untuk mengikuti pendaftaran maupun yang masih bersekolah yang memiliki cita-cita menjadi TNI Angkatan Darat? Bagi saudara-saudara saya, rekan-rekan pemuda dan pemudi yang ingin bergabung untuk mengabdi kepada bangsa Indonesia melalui jalur pengabdian TNI dan lebih khusus TNI Angkatan Darat, yang pertama memang betul-betul harus menyiapkan dirinya untuk menjadi seorang prajurit. Karena menjadi seorang prajurit ini tidak mudah. Proses seleksi, apalagi ketika sudah mengabdi ini, banyak sekali hal-hal yang harus dimiliki oleh seorang prajurit ini, sehingga harus dipersiapkan sejak dini. Yang pertama kondisi fisik harus baik, harus bagus, memenuhi standar dari rekrutmen keprajuritan. Yang kedua, memiliki rasa nasionalisme yang baik. Ingat, karena menjadi prajurit ini adalah pengabdian. Menjadi prajurit adalah pengabdian, sehingga para pemuda ini harus memiliki rasa nasionalisme yang baik. Yang ketiga, harus sehat secara jasmani maupun rohani. Karena prajurit tugasnya juga tidak ringan. Siap. Terkadang kita harus melaksanakan tugas-tugas yang memang harus banyak menggunakan kekuatan fisik kita, ketahanan mental kita, karena untuk menjaga negara ini tidak mudah. Siap, betul. Banyak tantangan-tantangan tugas yang kita hadapi, sehingga apabila ingin mengabdi harus siap segala sesuatunya. Termasuk juga kesehatan, sekali lagi kesehatan ini mutlak.
Karena tadi tantangan tugas kita tidak ringan, sehingga para pemuda ini harus betul-betul sehat secara jasmani maupun rohani untuk siap menjawab tantangan-tantangan penugasan sebagai prajurit. Siap. Yang tentunya jangan lupa minta doa restu orang tua. Doa restu Bapak. orang tua paling Siap. utama. Doa Siap, restu Bapak, orang tua, izin. banyak berbuat kebaikan. Kunci dari segala Iya. keberhasilan, izin Bapak. Terima kasih Bapak Warspers Kasdam 2 Sriwijaya atas informasinya. Perbincangan ini sangat-sangat menarik sekali dan tentunya sangat bermanfaat bagi sahabat Sriwijaya semua, khususnya bagi adik-adik generasi penerus bangsa yang bercita-cita mengabdi menjadi seorang prajurit TNI Angkatan Darat. Terima kasih juga kepada sahabat podcast Sriwijaya sekalian sudah menyaksikan podcast kita hari ini. Jadi sahabat Sriwijaya Podcast semua, ya, khususnya untuk adik-adik yang ingin mendaftar, persiapkan diri Anda sebaik mungkin. Mulai dari sekarang, latihan fisik, cek kesehatan, dan segera mendaftar karena ini kesempatan yang sangat bagus. Nah, mungkin yang kemarin terhambat karena usia, mungkin usianya sudah lewat, terus terhambat karena tinggi badan, izin Bapak. Nah, ini kesempatan yang sangat bagus sekali untuk berjuang kembali, untuk mendaftar menjadi prajurit TNI Angkatan Darat. Mohon izin Bapak, dan juga pendaftaran ini, penerimaan prajurit ini khususnya tidak dipungut biaya sama sekali. Transparan sekali Bapak, izin. Baik adik-adik, betul memang Mbak, terima kasih bahwa saya menegaskan bahwa dalam proses rekrutmen ini tidak dipungut biaya sekecil apapun dan kami akan bekerja secara profesional bahwa dalam pelaksanaan rekrutmen ini akan dilaksanakan secara transparan. Atas arahan dari Bapak Panglima Kodam 2 Sriwijaya, kami panitia berkomitmen untuk menyelenggarakan rekrutmen ini dengan adil, jujur, objektif, dan tidak ada yang akan bermain-main. Dan sekali lagi kami mengingatkan bahwa dalam proses rekrutmen ini tidak ada dipungut biaya sedikit pun. Sehingga pada adik-adik yang ingin mendaftar, saya harapkan dalam proses rekrutmen ini apabila ada hal-hal yang kurang baik ataupun mungkin ingin menyampaikan hal-hal tersebut, dapat menghubungi nomor telepon yang tercantum dalam kegiatan podcast ini. Terima kasih. Terima kasih Bapak, terima kasih Makasih, juga untuk sahabat podcast Sriwijaya sekalian yang sudah menyaksikan podcast kita hari ini. Salam hormat dari saya, Sertukowat Sarina Putri, dan Bapak Saya Letnan Kolonel Infantri Hari Feriawan Rumawatin. Salam hormat. Sriwijaya.